laki-laki. Ya, jadi nanti kalau adik-adik dapat kasus lapangan ya, seorang pasien menderita ISK, wajib dicek apakah pasiennya laki-laki atau perempuan. Nanti guideline-nya berbeda. Nah, kita coba langsung ke ininya ya. Nah, ini adalah sebelum kita ke terapi ISK-nya ya. Ini sedikit saya coba perlihatkan ya patofisiologi atau morfologi dari saluran cerna manusia, saluran kemih manusia. Mungkin adik-adik sudah pernah mempelajari ini di anatomi ya, bahwasanya saluran kemih ya manusia itu satu set begini. Hanya saja antara laki-laki dan perempuan nanti ada sedikit perbedaan, di mana perbedaan morfologi itu nanti juga akan mempengaruhi tata laksana terapinya ya. Nah, kita mulai dari yang bawah terlebih dahulu ya. Saluran kemih manusia itu yang paling luar itu adalah uretra ya, bukan genitalia. Ya, kalau genitalia itu dia masuknya ke saluran reproduksi. Ya. Jadi kalau untuk saluran kencing itu sebetulnya organnya itu cuma sampai di uretra aja. Ya. Nah, jadi kalau ada ya infeksi di daerah uretra, nah infeksi ini biasanya akan menimbulkan inflamasi. Maka sering kita sebut dengan kalau terjadinya di uretra namanya uretritis. Nah, belakangnya kalau ada is itu biasanya menunjukkan adanya apa? Inflamasi ya, betul sekali, adanya inflamasi. Nah, memang di uretra ini secara nature-nya itu memang banyak bakteri. Ya, jadi kalau nanti di kultur, misalkan urin kultur di uretranya, ya pasti nanti akan ditemukan bakteri. Makanya kadang kalau misalkan di rumah sakit itu kan ya klinisnya bingung nih, pasiennya infeksi tapi nggak tahu infeksinya apa, dicek semuanya, biasanya sputum, ronsen, urinnya juga dicek untuk menentukan dia tuh site of infection-nya itu di mana. Nah, kalau dari evidence ya, evidence based medicine, adik-adik kalau nanti ini saya pakai guideline ya untuk mengajarkan tata laksana terapinya, karena memang seharusnya kita itu kalau tata laksana terapi mengacunya itu kepada guideline. Nah, jadi kalau menurut evidence base-nya dari guideline yang saya pakai yang 2023. Nah, itu mengatakan bahwasanya kalau ya pasiennya itu ada kolonisasi bakteri. Kolonisasi bakteri, bacterial colonization di sini ya. Nah, itu belum tentu dia itu ISK selama dia tidak menunjukkan ciri-ciri atau simptoms ya, pasien tidak mengeluhkan simptom ISK. Namanya adalah asimptomatik ya bakteri urea. Nanti ada ya. Namanya itu kalau disingkat ABU ya, asimptomatik bakteri urinary kalau nggak salah begitu. Jadi ada bakteri di saluran kemih tapi tidak sampai muncul simptom untuk ISK-nya ya. Nah, untuk kejadian yang seperti ini mayoritas itu tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diterapi juga. Bahkan evidence mengatakan, nanti kita akan lihat juga, evidence mengatakan justru kalau kita terburu-buru menerapi ya, ini loh hasil tes kultur urinnya ada kolonisasi bakteri, terus habis itu berarti langsung aja kita kasih antibiotik. Justru evidence mengatakan jika buru-buru memberikan antibiotik pada kondisi yang seperti ini itu harmful, kata evidence-nya.
Jadi bukan beneficial tapi harmful. Kenapa harmful? Karena di dalam saluran tepatnya bukan di uretra ya, tapi di genitalia. Di genitalia itu di sana memang banyak bakteri, dan banyak bakterinya itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Di dalam tubuh kita manusia itu ada, jangan dianggap steril ya tubuh kita. Ada beberapa tempat itu yang kotor. Kotor dalam artian di sana itu ya muncul banyak bakteri yang tumbuh di sana. Di mana saja itu? Yang pertama ya kulit kayaknya nggak terlalu ya. Kan kita sapu terus ya mandi ya. Yang jelas ada bakterinya di dalam tubuh kita mana? Usus jelas ada. Ya, usus, apalagi usus besar, lambung ya, lambung itu ada juga ya. Nah, mana lagi? Yang pertama itu ya saluran cerna ya. Yang kedua ya ini ya salah satunya ya, saluran kemih ya. Yang ketiga di mulut ya. Mulut itu ada juga bakteri ya. Nah, jika ya, kita senantiasa memberikan atau mudah mengkonsumsi atau memberikan rekomendasi pada pasien-pasien itu ada tanda-tanda misalkan ya sedikit begitu langsung diberikan antibiotik, maka antibiotik itu tidak cuma membunuh bakteri yang mau kita tuju, tapi juga bakteri-bakteri yang harusnya flora normal ya, namanya dalam istilah medisnya itu adalah mikrobiom atau flora normal. Kalau istilah iklannya ya bakteri baik gitu ya. Nah, itu istilah iklan. Nah, mikrobiom itu memang dia makhluk ya. Memang dia mikroorganisme yang memang tumbuh di situ ya. Nah, dia fungsinya itu memberikan proteksi ya, mikrobiom itu memberikan proteksi sehingga banyak penyakit ya. Kenapa sekarang ini banyak penyakit kayak infeksi saluran cerna, nanti juga ISK, terus kemudian penyakit mulut ya, itu banyak evidence mengatakan paling bagus itu pakainya probiotik, prebiotik. Coba headline-nya dia nih, kan nanti pasti muncul evidence probiotik itu bagus dipakai ya, termasuk ISK nanti ada evidence-nya juga, terutama jika berulang-ulang terjadi. Kan nggak mungkin setiap ISK kasih lagi antibiotik, karena namanya recurrent ISK. Nah, jadi itu ya, nanti kita akan bahas lagi pas baca guideline aja ya. Ini morfologinya dulu. Nah, jika bakteri tersebut tidak atau bakteri yang memang menginfeksi itu masuk ya, naik ke saluran kemih ya, kemudian dia di sini berkembang ya, namanya adalah sistitis. Nah, di saluran ini namanya kandung kemih ya. Nah, seharusnya kalau sudah di kandung kemih ini sudah harusnya nggak ada bakteri. Maka kalau ada kolonisasi bakteri ya di dalam kandung kemih ini, yang sistitis ini, nanti kita akan lihat ya, rekomendasinya sudah harus pakai antibiotik. Kenapa? Karena seharusnya daerah itu nggak ada bakterinya. Beda sama di uretritis ya. Nah, nanti kalau sistitis ya, itu mestinya sudah ada ya. Dan biasanya kalau terjadi infeksi di sini, pastinya sel-sel kandung kemihnya ini akan rusak atau paling tidak terjadi inflamasi. Nah, kalau terjadi inflamasi atau yang sering kita sebut sistitis ini, pasti sudah menunjukkan
gejala pasiennya. Gejalanya apa? Macam-macam ya. Gejalanya biasanya sulit kencing. Karena apa? Karena ini ada perlukaan di kantung kemih, akhirnya dia nggak bisa kontraksi, mengecil, mengembang dengan sempurna. Ya, seperti itu ya. Jadi pasien pasti akan menunjukkan simptom kalau sudah naik ke sini. Nah, kalau tidak tertangani dengan baik ya pada saat sistitis ini, dia bisa naik ke atas bakterinya. Jalan-jalan ke atas, dia bisa menginfeksi di ureter. Ya, tapi ureter ini sebetulnya dia hanya saluran. Ya, jadi kalau terjadi infeksi di sini berarti dia sudah lebih parah ya. Namun ya, walaupun ureter ini cuma hanya saluran, biasanya kalau ada entah karena satu dan lain hal ureternya ini ada abnormalitas, entah itu meluntir, entah itu terjadi sumbatan ya, maka dia juga akan menyebabkan manifestasi ISK yang tidak kunjung sembuh. Nah, nanti kita akan cek ya kapan orang itu harus betul-betul dicek dengan seksama ya. ISK itu memang saya katakan tadi infeksi yang tidak sampai menyebabkan kematian, tapi kalau tidak tertangani dengan baik nanti dia akan jadi infeksi yang mematikan ya. Jadi jangan sampai telat gitu maksudnya ya terapinya. Nah, kemudian kalau dia tidak tertangani ya, dia akan naik ke ginjal. Nah, kalau dia sudah naik ke ginjal, ini ya di sini dia akan merusak ya sel-sel ginjal. Nah, kadang ya ISK yang sudah betul-betul tidak tertangani akan menyebabkan pasiennya kena gagal ginjal akut. Kenapa bukan kronis? Karena bukan dari bukan metabolic disease ya. Kalau metabolic disease itu memang perusakannya secara perlahan-lahan. Kalau ini bakterinya terus tambah banyak begitu, sel-selnya rusak ya, langsung dia ginjalnya tidak berfungsi. Nah, biasanya ya pada saat dia gagal ginjal akut ini sudah klinisi itu sudah nggak fokus ke gagal ginjal akutnya, tapi sudah kepada yang namanya sepsisnya. Karena kalau sudah di ginjal dan ginjalnya sudah sampai rusak, sangat bisa dipastikan ya probabilitasnya sangat tinggi bakteri itu sudah masuk ke dalam aliran darah. Nah, kalau sudah bakterinya masuk ke dalam aliran darah, namanya bukan lagi ISK, namanya sepsis. Sepsis adalah penyakit infeksi yang paling mematikan. Hitungannya bukan cuman hitungannya kalau sudah kena sepsis itu mungkin dalam waktu 1 hari juga ada yang bisa meninggal. Ya, jika infeksi sepsisnya itu tidak segera ditangani, maka nanti deadline-nya sudah beda lagi. Bukan deadline ini lagi, bukan deadline ISK lagi. Kalau sudah sepsis, tapi pakai deadline sepsis. Deadline penanganan sepsis itu pertama banyak ya nanti, tapi itu kayaknya sepsis kan nggak dibahas di infeksi ya. Harusnya apa nanti semester agak atas ya. Soalnya kalau infeksinya sudah sepsis itu dipastikan pasiennya itu tekanan darahnya drop. Jadi untuk bisa dia sembuh, antibiotiknya itu bisa bagus, ya itu kita kasih dulu biar tekanan darahnya itu normal. Dropnya itu bisa 100, 80, 90. Tahu kalau pasien ICU itu ngedrop gitu, ya tekanan darahnya langsung drop begitu, gejala sepsis sudah mulai muncul. Itu berarti bakteri sudah kemana-mana. Sebetulnya ada sepsis ya itu bakterinya sudah kemana-mana, sudah ke darah ya. Jadi kita harus kasih dia peningkat tekanan darah dulu, namanya inotropic positif ya. Itu dulu terapinya ya kalau sepsis itu. Pastikan tekanan darahnya naik dulu sampai normal 120. Untuk menjaga apa? Menjaga apa, Dik?
ya aliran darahnya itu stabil. Ya, kalau dia tekanannya rendah kan ya bakteri itu tambah tambah berkoloni, tambah dia kemana-mana gitu ya. Tekanan darahnya stabil, kemudian antibiotiknya itu langsung ditembak yang paling tinggi. Ya bukan paling tinggi, maksudnya yang adekuat lah, yang cukup untuk menangani sepsis ya. Nah biasanya di sepsis itu nanti ada di guideline-nya, ada metode deeskalasi. Jadi metode deeskalasi itu tembak langsung dengan dosis yang sangat tinggi. Jadi awal pemberian itu langsung kita kasih dosis antibiotik yang tinggi, baru setelah ada perbaikan dosisnya diturunkan. Beda sama kalau dosisnya rendah dulu nanti dinaikkan, itu namanya eskalasi. Tapi kalau sudah sepsis itu sudah beda penanganannya. Itu sudah harus kondisi yang sangat genting ya. Ya makanya kalau orang sudah kena sepsis itu ya sudah parah banget ya. Artinya apa? Selama progres dia sebelum sepsis itu berarti infeksinya nggak ketahuan dan tidak tertangani dengan baik. Kok bisa sampai bakterinya masuk ke dalam darah? Gitu. Biasanya kalau sering saya studi kasus ya sama anak-anak itu, anak-anak apoteker atau nanti PBL ya, yang kalau pasiennya tiba-tiba di tengah-tengah itu ada sepsis itu, saya langsung kasih tahu ke anak-anak, cari dulu sebelum terjadi sepsis ini penyebab sepsisnya itu di mana? Ya cari. Biasanya bleeding yang tidak terselesaikan ya, terus pasiennya demam terus ya, itu antibiotiknya itu terus nggak diganti-ganti ya. Nah itu ya biasanya akhirnya kan misalkan arahnya ke infeksi pneumonia, ternyata bukan pneumonia, akhirnya kan tidak adekuat ya antibiotiknya, langsung muncul sepsisnya. Nah, evaluasi pengobatannya ya ketika mengerjakan soal seperti itu atau menangani kasus seperti itu, biasanya saya minta untuk mencari penyebab sepsisnya kira-kira ada di mana. Ya. Berarti terus dicek lagi. Kalau sudah kira-kiranya biasanya di itu kan ada riwayatnya pasien itu ya pneumonia, ternyata mungkin di saluran cerna. Ya, karena ada pendarahan di saluran cerna. Nah kalau sampai ada pendarahan di saluran cerna berarti infeksinya kan di saluran cerna. Antibiotiknya harusnya bukan antibiotik pneumonia, dia harusnya lebih ke gram negatif. Kalau pneumonia, infeksi saluran nafas, itu kan bakteri-bakteri yang di udara ya. Kalau di saluran cerna itu bakterinya itu anaerob rata-rata. Jadi beda penanganan. Sama kayak ISK ini ya. Kalau nanti ternyata di situ pasiennya tuh di lembar monitoringnya itu kencing darah, pokoknya di kencingnya itu ada darahnya. Kan kita curiga ya. Kalau ada pendarahan ya, berarti kan sampai di organ kemihnya ini ada yang luka. Luka kan bisa jadi ininya bakteri ya. Bisa karena bakteri, inflamasi. Ya kalau dia habis kecelakaan ya mungkin karena kecelakaannya ya disayat atau di. Tapi kalau dia nggak ada itu, kok terus kemudian ada darah di dalam kencingnya, berarti sampai di sini itu ada infeksinya. Nah berarti harus penanganannya di situ, fokus antibiotiknya. Gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang itu tidak terevaluasi akan menyebabkan terjadinya sepsis ya. Jadi nanti adik-adik kalau sudah semester, ternyata ini kan masih semester 4 ya, saya kira adik-adik ini kemarin semester 6 ya. Jadi saya tuh pas deadline itu langsung tanya, ini apa artinya, ternyata gak ada yang tahu, ternyata belum ikut metodologi penelitian ya. Jadi nanti kalau sudah di semester 6, 7 itu kan adik-adik nanti praktikum farmasi klinis, farmasi PBL ya, di probability learning. Nah itu nanti dikasih kasus-kasusnya itu bukan kita buat-buat ya, itu kasus-kasus beneran. Biasanya kalau saya itu ngambil dari apoteker kan pada itu ya praktek di rumah sakit, itu dia biasanya disuruh menganalisis pasien.
Nah itu biasanya didokumentasikan pasiennya, rekam mediknya, riwayatnya seperti apa, keluhannya seperti apa, dapat obat apa saja, terus sampai akhir hidupnya itu seperti apa sembuh, apa meninggal, apa perbaikan, apa termasuk riwayat pengobatannya, pergantian obatnya. Nah, dari situ kita belajar menganalisisnya. Nah, nanti adik-adik dikasih soal itu terus nanti disuruh kerjakan. Ini terapinya sudah benar atau belum? Gitu. Nah, harusnya muncul itu nanti rekomendasi, misalkan gitu. Ada yang antibiotiknya itu nggak diganti-ganti sampai lama banget ya. Ada yang pendarahannya tidak ditangani, ya seperti itu di kasus-kasus di lapangan ya. Nah, kita lanjut lagi ke yang ISK-nya dulu. Nah, ISK itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua, ya. ISK dengan penyulit sama ISK tanpa penyulit, ya. Yang dimaksud ISK dengan penyulit itu yang ini deh, complicated UT, ya, dengan penyulit kompleks ya ISK-nya. Nah, yang ini itu ISK tanpa penyulit. Maksudnya apa? Penyulit itu, ya. Kalau yang tanpa penyulit itu berarti cuma ISK aja. Tapi kalau dengan penyulit itu ISK yang ada DM-nya, ISK pada ibu hamil. Jadi lebih kompleks yang dipikirkan terapinya. Karena kita nggak cuma ngurusin ISK-nya aja, ya, tapi juga ngurusi yang penyulitnya, gitu. Itu namanya ISK dengan penyulit. Nah, tanpa penyulit dikatakan dia low risk, resiko tingkat kematiannya itu rendah. Ya. Tapi kalau yang complicated ini high risk. Ya. High risk artinya dia resiko tingkat kematiannya tinggi atau tingkat kesembuhannya itu lumayan complicated ya untuk diselesaikan. Nah, termasuk yang high risk ya atau yang uncomplicated dulu kita bahasnya. Nah, kalau ISK yang complicated itu terdiri dari 3 saja. Ini ya, cystitis, pyelonefritis, sama recurrent UTI. Cystitis itu jika terjadi di mana tadi? Kalau pyelonefritis ya di ginjal ya, ginjal. Jadi lebih tinggi ya posisinya. Kandung kemih kan di sini. Kalau pyelonefritis agak ke atas. Nanti dilihat pasiennya nyerinya di mana. Ya, kalau dia sudah luka nyeri pinggang, nyeri punggung gitu ya, bisa jadi dia sudah masuk ke ginjal infeksi. Kalau recurrent UTI ini tidak berkaitan sama di mananya, tapi dia lebih kepada sekarang ISK dikasih terapi sembuh, nanti 3 bulan ISK lagi, kasih terapi sembuh, ISK lagi gitu. Jadi ISK-nya tuh senantiasa kambuh, namanya recurrent UT. Ya. Ada yang seperti itu ada, ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian yang ISK dengan penyulit atau yang memiliki resiko tinggi itu adalah ISK yang disebabkan karena dia menggunakan kateter. Ada beberapa pasien yang kita harus menggunakan kateter karena tidak bisa kalau tidak pakai kateter. Nah, penggunaan kateter sendiri itu menimbulkan resiko atau meningkatkan resiko terjadinya ISK. Tapi kateternya nggak boleh dilepas. Gimana terus? Ya, berarti kita sebagai apotekernya memberikan pengobatan yang ISK dengan kateter. Apa deadline terapinya? Tapi saya nggak ngasih di sini ya. Saya di sini cuma nanti sampai yang recurrent UTI. Ini dari baca lagi. Yang 3 sama UTI inline juga saya kasih ya. Yang catheter associated UTI, kemudian urosepsis. Urosepsis itu yang tadi saya katakan, sepsis yang diakibatkan karena infeksi utamanya ada di saluran kemih ya. Nah, kemudian kita lihat ya, UTI in men ini termasuk yang high risk juga. Tingkat kesembuhannya itu sulit pada laki-laki, walaupun dia cuma sistitis ya. Sama-sama sistitis antara wanita dan laki-laki,
itu lebih kompleks ya penyelesaiannya pada laki-laki. Nanti kita lihat dari guideline pengobatannya seperti apa. Oke. Nah, yang pertama jenis ISK ini tidak masuk di sini ya, tidak masuk di sini yang ABU yang tadi saya katakan asymptomatic bakteriuria in adults ya. Ini tidak digolongkan ISK, tapi walaupun dia manifestasi laboratoriumnya itu ada kolonisasi bakteri. Yang dimaksud dengan asymptomatic bakteriuria in adults itu adalah ada seperti yang saya katakan tadi ya, ada kolonisasi bakteri di urin, kalau pas dicek itu ada, tapi dia nggak sampai menimbulkan pasien merasakan simptom ISK. Yang tadi saya katakan jangan buru-buru langsung dikasih antibiotik. Jadi di abu ini adalah common. Common itu berarti biasa terjadi ya kalau dicek itu. Karena dia corresponds to commensal colonization. Jadi dia sebagai bentuk respon dari kolonisasi yang memang ya itu memang harus ada di situ untuk memberikan ya ini protecting against superinfecting symptomatic UTI. Justru bakteri-bakteri itu memberikan perlindungan terhadap bakteri-bakteri patogen. Bakteri patogen itu bakteri apa nih? Bakteri patogen adalah bakteri yang menimbulkan penyakit. Ya, kalau bakteri yang bukan patogen ya bakteri-bakteri yang tadi saya katakan mikrobiom itu. Ya. Nah, jadi kalau ada abu, ya, ini justru dia melindungi dari bakteri-bakteri patogen yang bisa menyebabkan UTI. Nah, treatment dari abu, ya, ini harus betul-betul ya bermanfaat. Ya, saya bilang dulu ya mayoritas tidak harus diterapi, tapi nanti ada beberapa kelompok yang harus diterapi. Ya, kita coba cek ya. Nah, ini yang saya katakan kalau evidence ya atau EPM atau guideline itu pasti bentuknya seperti ini. Jadi adik-adik nanti kalau cari guideline ISK misalkan guideline diabetes, guideline HIV harus muncul yang namanya LA. LA itu adalah level of evidence. Jadi kata-kata yang di sini itu adalah hasil dari sebuah penelitian dengan derajat penelitian tertentu. Nah, ini yang kemarin saya tanya ke adik-adik di kelas yang Senin ya. Apa maksudnya 1A, Mbak? Ada yang tahu? Tapi di sini ada yang tahu 1A itu maksudnya apa? Oh, belum ngerti antibiotik itu ngerti. Satu lagi. Hah? Mestinya belum tahu ya karena belum belajar hierarki penelitian ya. Nah, jadi ini sekilas saja. Nanti adik-adik akan belajar tentang hierarki penelitian di metodologi penelitian. Jadi penelitian itu ada hierarkinya, bentuknya piramida gini. Yang paling bawah itu in vitro, atasnya in vitro itu in vivo, atasnya in vivo itu adalah case series dan case report, atasnya lagi case control, atasnya lagi cohort, atasnya lagi randomized control trial, atasnya lagi systematic review / meta-analysis, atasnya lagi guideline. 1 itu artinya RCT, randomized control trial. Jadi kalau kita A-nya, A itu artinya dia dari hasil meta-analisis. Meta-analisis maksudnya adalah satu penelitian RCT di negara A, di negara B, negara C, D, E, F, G kumpulkan jadi satu namanya meta-analisis. Tapi dari penelitian RCT namanya berarti dia levelnya itu 1 dan dia A gitu. Kalau B itu dia dari penelitian RCT, satu penelitian RCT gitu. Jadi kalau 1A sama 1B levelnya lebih tinggi mana? 1A. Kalau 2 itu artinya dia cohort.
Kalau ada A-nya, berarti dia hasil meta-analisis atau systematic review. Kohort di sana, negara A, kohort di negara B, kohort di negara C, D, E, D. Banyak penelitian kohort digabung jadi satu memberikan satu kesimpulan yang baru. Itu namanya 2A. Kalau 2B berarti kohortnya satu aja. Jadi satu penelitian kohort gitu. Nah, berarti kalau kita baca dari sini, maka level evidence yang 1A, 1A ini dia berarti banyak atau mayoritas penelitian dengan RCT yang mengatakan seperti itu kesimpulannya. Gitu maksudnya ini. Coba kita lihat ya, apa aja yang 1A ya. Nah, kita cek ya. Ini untuk treatment manajemen abu ya, manajemen abu. Treatment of asymptomatic bacteriuria is not beneficial. Secara umum itu tidak bermanfaat, terutama pada kondisi-kondisi ya pada wanita postmenopause ya. Hasil meta-analisis RCT menunjukkan kalau dikasih terapi antibiotik itu tidak memberikan efek yang beneficial. Ya, seperti itu cara bacanya, gitu lah. Nah, jadi kalau nanti ada pasien postmenopause, nggak ada keluhan, tapi ada kolonisasi bakteri, kemudian ada terapi, kamu bisa rekomendasikan terapi antibiotik ini tidak diperlukan berdasarkan hasil ini guideline-nya, rekomendasinya dasarnya dari mana gitu. Ya, kita lihat 1A yang lain ya. Pada pasien yang elderly institutionalized patients, ini di Indonesia nggak ada, atau mirip-mirip panti jompo ya, tapi beda panti jompo sama elderly institutionalized patients. Jadi kalau di luar negeri orang-orang lansianya itu dikumpulkan di sebuah apartemen ya, tapi di bagian bawahnya itu ada dokternya, ada nurse-nya, tapi bentuknya apartemen. Jadi satu gedung itu ada berapa ratus rumah, tapi ada nursery stationnya, ada dokternya 24 jam. Ya begitu. Nah, ketika itu juga tidak memberikan manfaat kalau diberikan antibiotik. Ya. Nah, kita coba cek ya yang 1B yang ini ya. Treatment of asymptomatic bacteria is harmful. Ya. In patient with recurrent urinary tract infection. Jadi kalau pada karena saking ininya ya, sekali lagi aja minum aja obat antibiotik terus gitu ya. Itu juga secara penelitian RCT tidak memberikan manfaat. Tidak memberikan manfaat itu kalau yang ini tidak memberikan manfaat. Kalau ini sudah bilang harmful. Harmful itu artinya berarti ada efek sampingnya atau mungkin ada efek yang tidak diinginkannya. Gitu. Kita cek lagi, treatment of asymptomatic bacteriuria is beneficial, menguntungkan pada siapa? Pada pasien ya yang menjalani urological procedure of bleaching the mucus. Untuk satu dan lain hal, mungkin dokter melakukan bleaching mukosa pada saluran kemih, misalkan mau lihat kanker, biopsi ya dan lain sebagainya. Jadi ketika ada kolonisasi bakteri di urin dan dokter mau melakukan prosedur itu, boleh dikasih antibiotik, beneficial. Kemudian beneficial lagi, 1A lagi ya. Treatment of asymptomatic bacteria in pregnant woman, ya, wanita yang hamil, was found to be beneficial, bermanfaat. Ya, jadi kalau wanitanya hamil, ada kolonisasi bakteri di urinnya, beneficial untuk dilakukan terapi. Tetapi, ya, by meta-analysis of the available evidence, however, most studies are old. Jadi belum ada yang baru lagi. Oleh karena itu, walaupun ini 1A, ya karena studinya lama harusnya diupdate lagi. Nanti kita cek ya. Nah,
Sementara itu dulu. Nah, selain level of evidence, kalau adik-adik baca guideline itu ada recommendation. Jadi ada rekomendasi. Rekomendasi itu bisa strong, bisa weak ya, bisa lemah. Ya. Bedanya level of evidence sama rekomendasi apa? Nah, kalau rekomendasi kenapa ada strong ada weak itu dari hasil evidence kemudian dikaji oleh pakar, kemudian pakar itu bersepakat memberikan rekomendasi. Jadi kalau adik-adik lihat tadi ya, ini kan di level of evidence-nya ada 3A, 3B, 1A, 1B ya. Tetapi disimpulkan oleh para pakar bahwasanya strong recommendation ya tidak usah diterapi. Ini isinya sama dengan yang ini. Ya. Ya, jadi nggak usah diterapi, artinya juga do not screen or treat. Ya udah nggak usah aja, nggak usah dilakukan pemeriksaan lagi pada kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, kemudian kalau yang tadi ini ya, ini rekomendasinya juga strong, screen and treat. Ya, jadi dicek lagi, kemudian diberikan terapi. Nah, untuk yang ibu hamil, kan tadi level of evidence-nya itu 1A ya, tapi rekomendasi pakarnya itu weak, lemah. Walaupun 1A, karena apa? Karena menurut pakar ini studinya sudah lama, harusnya ada yang baru. Maka weak. Kalau rekomendasinya weak itu artinya kita harus betul-betul kalau mau memberikan terapi pada ibu hamil ya, itu harus betul-betul diperhatikan, aware. Ini harus manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Nah, screen and treat ya bakteriuria in pregnant woman dengan short course treatment. Oke. Ini big ya rekomendasinya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya pada pregnancy? Karena pada pregnancy itu hasil penelitian menunjukkan ya, ketika wanita itu diterapi, dia memang ini kalau dia pakainya single dose terapinya, ya dia side efeknya rendah ke ibunya, side efek ke ibunya itu rendah. Tapi ya dia ke babynya itu menyebabkan signifikan babynya itu lahir kondisi BBLR, berat badan lahir rendah ya. Sehingga walaupun side efeknya kalau single dose itu rendah ya, tapi kan dampaknya ke babynya. Nah, oleh karena itu ya penelitian tadi yang walaupun ini weak ya merekomendasikannya bukan single dose tapi short course. Karena kalau terapi jangka panjang itu efek sampingnya ke ibunya, ya efek sampingnya jauh lebih tinggi. Nah, sehingga standar short course treatment itu yang lebih direkomendasikan pada ibu hamil. Ini pun juga rekomendasinya lemah. Ya. Jadi kalau saya biasanya kalau baca guideline, kalau buru-buru biasanya langsung ke tabel yang rekomendasi, bukan yang tabel level of evidence. Kenapa? Karena kalau rekomendasi itu sudah ada ini masukan dari pakar. Nah, sekarang kita ke yang sistitis. Tadi saya mengatakan ya, kalau sudah bakterinya nyampe di sistitis ya, berarti itu sudah harusnya pasien menunjukkan gejala. Makanya dia harusnya diterapi ya. Nah, sistitis ini ada dua, uncomplicated sama complicated. Complicated itu artinya dengan penyulit. Penyulit itu apa saja yang dikatakan dengan penyulit? Penyulit kalau yang tanpa penyulit itu non pregnant woman, jadi nggak hamil. Makanya kalau hamil berarti ada komplikasi ya. Sama no relevant anatomical and functional abnormalities. Tidak ada abnormalitas ya pada organnya, nggak ada penyumbatan, terus mungkin nggak ada paralisis. Paralisis itu apa? Ya pokoknya ototnya itu nggak ada abnormalitas ya.
dan tidak ada komorbiditis, jadi nggak DM, nggak gagal ginjal gitu. Jadi cuman sistitis aja. Itu namanya uncomplicated sistitis. Untuk adik-adik yang semester 4 belajarnya uncomplicated sistitis saja ya. Nah, kita lihat ya, untuk uncomplicated sistitis ini saya ambil dari 2023 ya, untuk urological infection. Nanti adik-adik bisa cek sendiri. Nah, kita coba lihat untuk yang sistitis itu sudah harus diterapi ya. Nah, jadi ini level of evidence, kita langsung ke rekomendasi aja ya. Rekomendasi yang pertama kita lihat yang strong dulu. Yang strong yang pertama adalah diagnosis uncomplicated cystitis pada wanita yang tidak memiliki resiko-resiko yang lain yang seperti saya sebutkan di atas, cukup dengan hasil wawancara. Ya, wawancaranya apa? Ditanya punya gejala ISK atau enggak. Apa saja gejala ISK? Yang harus dipastikan ada 3 sama ada 1 lagi, berarti 4 ya. Kalau wanita ada tambahan 1 lagi. Yang pertama, gejala ISK yang pertama itu adalah dysuria. Dysuria artinya apa? Disabilities, disfungsi. Dis berarti artinya? Dis artinya? Kalau bahasa Latin di depannya ada dis. Artinya dia menunjukkan ya, tidak ada atau sedikit atau sulit atau ya pokoknya intinya mengarah kepada hal negatif ya, atau kita tidak mampuan ya. Jadi dysuria adalah ketidakmampuan untuk kencing, sulit mau kencingnya, sakit, nyeri gitu. Jadi gejala yang pertama ISK adalah ketika mau kencing sulit, nyeri, sakit, panas gitu. Terus semuanya ini namanya dysuria. Yang kedua yang perlu dicek adalah frekuensinya. Frekuensinya itu artinya apa? Dia sering kencingnya. Jadi selain kencingnya itu sulit, dia bolak-balik pengen kencing. Yang ketiga itu adalah urgensi. Urgensi itu artinya urgent, nggak bisa ditahan. Jadi 3 itu berkumpul jadi 1. Sulit kencing, bolak-balik kencing, sama kalau sudah mau kencing, kencingnya nggak bisa ditahan. Berarti itu pasiennya sudah menunjukkan gejala tanda-tanda ISK. Kalau ada gejala ini plus 1 lagi, kalau misalkan ada vaginal discharge, ya itu berarti ada komplikasi yang lain, yaitu genitalia. Ya tapi ini absence of vaginal discharge. Jadi kalau nggak ada vaginal discharge, kalau ada vaginal discharge harus ada evaluasi lagi ke genitalianya, infeksi genitalia. Bisa jadi bukan cuma ISK. Ya. Tapi kalau untuk ISK-nya itu yang perlu dipastikan 3 itu. Jadi kalau pasien sudah ngomong ada 3 ciri seperti ini, sudah nggak usah cek-cek lagi yang lainnya, pasti dia kena ISK. Oleh karena itu, weak recommendation use urine dipstick testing for diagnosis of acute uncomplicated cystitis. Nggak perlu di pasien itu disuruh cek-cek urin lagi gitu. Nggak, maksudnya nggak ada beneficialnya. Dia nambah biaya ada. Gitu ya. Nah kemudian kita lihat yang strong. Urin kultur harus direkomendasikan pada kondisi berikut ini. Nah kalau yang di awal tadi cukup wawancara aja, tapi kalau ada kondisi begini harus disuruh cek lebih lanjut. Perlu pemeriksaan urin kultur dan pemeriksaan yang lainnya. Pada kondisi seperti apa? Yang pertama adalah pada kondisi suspek acute pyelonephritis. Jadi nggak cuma ada 3 gejala kencing yang tadi, tapi dia sudah mengeluhkan adanya pyelonephritis. Apa itu ya? Pyelonephritis. Simptomnya kira-kira. Ya, dia nggak cuma nyeri saat kencing aja, tapi dia mulai di sini menjalar ya, di punggung itu menjalar, rasa nyeri. Kan tadi pyelonephritis agak ke atas ya. Nah, ada nyeri di daerah-daerah situ. Biasanya pasiennya mengeluhkan bukan nyeri di ginjal saya, gitu ya.
Tapi nyerinya di mana ditunjukkan sudah ke atas, oh berarti perlu apoteker merekomendasikan cek lebih lanjut, jangan langsung diterapi. Ya langsung diterapi tapi suruh cek lebih lanjut ya. Kemudian simptomnya yaitu gejala-gejalanya itu tidak membaik dalam jangka waktu kurun 4 minggu. Makanya penting ya kalau nanti adik sudah belajar soal medikasi, munculnya sudah berapa lama Bu, Pak gitu. Oh sudah 1 bulan saya seperti ini. Ya itu berarti jangan langsung diterapi ya, tapi cek berarti dia ada yang lainnya, ada komplikasi yang lainnya karena sudah 4 minggu nggak membaik. Kemudian wanita dengan atypical symptoms ya, ada gejala-gejala lain, makanya harus dicek kalau ada vaginal discharge, kemudian ada gejala-gejala yang lainnya, bisa jadi bukan cuma ISK, karena kan itu berdekatan ya, ISK sama reproduksi ya. Nah seperti itu. Kemudian pada pregnant woman itu juga kalau bisa pemeriksaannya tidak cuma dari gejala saja, tapi juga dari hasil kultur urin. Seperti itu ya. Oke, berarti untuk sistitis wajib diterapi ya. Kita lihat rekomendasi terapinya apa. Yang pertama, yang strong recommendation ya. Yang pertama adalah prescribe ini pilihan terapinya fosfomycin, difmecylinam atau tetrafurantoin sebagai first line. Ya. Tidak boleh menggunakan aminofenicillin atau fluoroquinolone untuk menerapi sistitis. Kita cek ya, kenapa kok nggak boleh? Ya, yang pertama, aminofenicillin itu secara worldwide ya di dunia ini dia sudah resisten dengan bakteri E. coli. Tapi aminofenicillin ini ternyata masih bagus ya. Kalau bakterinya bukan E. coli, bakteri Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae itu masih bagus. Makanya kemarin itu saya anak penelitian saya tuh di saat rumah sakit lain itu sudah menggunakan cephalosporin ya generasi ketiga, rumah sakit itu pasti pakai ampicillin untuk terapi di rumah sakit loh padahal. Terus kan saya ngecek ininya ya, cost efektivitasnya itu sudah murah, hasilnya cepat sembuh loh. Terus kok bisa ya seperti itu ya? Setelah dicek ya, itu hasil peta resistensi kuman di rumah sakit itu ternyata ampicillin itu terhadap bakteri penyebab pneumonia ya, itu dia 100% sensitif. Ya, jadi cek lagi ya, makanya itu cek lagi. Tidak perlu harusnya terapi itu memang harusnya berdasarkan yang evidence seperti itu. Sudah murah, cepat sembuh, ya. Dibandingkan sama yang cephalosporin generasi ketiga itu ya, biayanya itu hampir 2 kali lipatnya secara overall. Ya. Tingkat kesembuhannya juga bagusan yang cuma pakai ampicillin. Jadi menurut saya wajib ya kita itu ya penelitian seperti itu akan kembali lagi membuka berdasarkan evidence itu seperti apa. Harusnya terapi itu berdasarkan evidence. Nah, kalau di kasusnya ISK yang bakterinya itu adalah E. coli, ya ini sudah resisten, bilangnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau mau aplikasi ampicillin yang sudah dikombinasi sama sulbactam atau amoxicillin clavulanic acid, ya. Kenapa fluoroquinolone tidak boleh? Ya, fluoroquinolone itu kaitannya sama side effects dan tingkat resistensi. Adik-adik tahu kalau pasien itu ya sudah resisten fluoroquinolone itu yang susah itu klinisinya. Soalnya kalau dia sudah resisten fluoroquinolone itu dia harus dapat antibiotik aminoglikosida kalau nggak salah ya. Pokoknya antibiotik yang cukup tinggi gitu. Jadi kalau pasien TB ya, pasien TB, terus kemudian dia resisten fluoroquinolone itu dia masuknya tuh MDR TB.
mungkin tidak resisten tuberkulosis. Bahkan terapinya itu nggak bisa pakai terapi standar ya, sampai 2 tahun gitu terapinya. Jadi fluoroquinolone, resistensi terhadap fluoroquinolone itu tidak bisa kita anggap remeh. Nah makanya fluoroquinolone itu obatnya apa? Adik-adik, contoh-contohnya. Ya. Apa ya? Antibiotik belajarnya di mana? Farmakologi kan, nggak salah ya harusnya. Kan ada antibiotik gram negatif, gram positif itu belajarnya di mana? Iya, maksudnya di semester di mata kuliah apa? Farmakoterapi. Di awal-awal harusnya. Masa sudah lupa? Ayo yang masuk fluoroquinolone itu apa aja? Hah? Ya lupa. Cephalosporin apa? Cephalosporin. Iya, apa contoh obatnya? Cephalosporin kan golongan. Iya. Ya tuh, cephalosporin, cefotaxim, ceftriaxone. Tergantung nanti cephalosporin generasi keberapa ya. Kalau fluoroquinolone apa? Ayo. Nah, ciprofloxacin, levofloxacin. Kalau yang di Indonesia banyaknya Cipro, Levo, ada lagi satu lagi lupa saya. Ya gitu ya. Nah ini tadi diringkas seperti ini ya. Jadi first line-nya untuk women, ya untuk perempuan ini tadi ya, fosfomycin, nitroglycerin. Rata-rata short course, ya short course. Ini bahkan ada yang 1 hari, 5 hari, 3 sampai 5 hari. Alternatifnya boleh pakai cephalosporin ya, jika memang ini tidak mempan. Ya. Kalau terjadi resistensi E. coli ya, kurang dari 20% tingkat sensitivitasnya, maka pakailah antibiotik yang jauh lebih tinggi dari yang tadi, yaitu Kotrim. Kotrim itu kombinasi antara trimetoprim sulfamethoxazole. Jarang sih di Indonesia pakai trimetoprim aja, biasanya Kotrim gitu. Kotrim itu ya ini, trimetoprim sulfamethoxazole 3 hari. Ya, tapi ini nggak boleh pada pregnancy. Jika sistitisnya terjadi pada laki-laki, ya kita lihat ya yang saya katakan tadi, kok laki-laki ini high risk ya. Nah ini dari terapinya dia itu first line-nya langsung Kotrim, nggak pakai yang golongan yang di awal tadi. Jadi dia terapinya Kotrim dan dia terapinya 7 hari. Kalau ini kan cuma sampai 5 hari ya. Jadi kalau pada laki-laki 7 hari itu sistitis saja ya. Maksudnya sistitis itu kan baru di bawah kan ya. Nah jadi seperti itu. Kenapa kok beda Bu? Karena morfologinya beda. Bakteri harusnya tidak tumbuh di sistitisnya laki-laki. Karena apa? Harusnya dia melewati kan secara morfologi itu dia agak dalam kan. Nah semakin dalam itu butuh antibiotik yang semakin kuat untuk bisa membunuh bakteri. Nah pada laki-laki jika Kotrim ini tidak berhasil, baru dia boleh pakai fluoroquinolone. Jadi fluoroquinolone itu bukan first line pada saat sistitis. Nanti kalau pyelonephritis kayaknya ada fluoroquinolone, nanti kita cek lagi. Kita lanjut dulu. Sebelum ke pyelonephritis kita ke rekaran putih ya. Adik-adik kalau nanti download guideline yang ada di sini yang saya kasih ini itu komplit sampai urosepsis, sampai yang detail-detail, sampai yang tinggi-tinggi gitu. Kalau mau baca, ya. Jadi kalau kan ini semester 4 ya. Saya kalau ngasih yang enggak tinggi-tinggi takut ya keberatan ya. Tapi maksud saya gini, adik-adik harus tahu kalau nanti dapat kasus yang agak berat, carilah guideline aslinya, jangan berpaduan pada kuliah saya saja. Kalau pas nanti loh, pas BPL, farmasi klinik gitu ya, carinya tuh langsung ke guideline. Nah ini sekarang rekaran putih ya, soalnya ini banyak juga rekaran putih itu ISK lagi, ISK lagi, ISK lagi gitu. Jadi dia bolak-balik ISK. Nah kita lihat ya,
Kok bisa dia bolak-balik ISK? Nah, biasanya yang seperti itu pada perempuan. Resiko ISK bolak-balik itu biasanya pada perempuan, anak-anak juga ada sih, tapi anak tidak penanganannya. Nah, kalau pada perempuan, faktor resikonya itu kalau pada yang muda sama yang tua itu beda. Ya, jadi kalau yang muda rata-rata mayoritasnya itu disebabkan karena hubungan seksual, mayoritasnya penggunaan spermicida, new sexual partner dan lain sebagainya. Hanya beberapa yang karena antigen. Jadi kalau pada usia lansia, ya, kok dia bolak-balik ISK itu karena memang morfologinya dan karena dia sudah postmenopause, estrogennya sudah tidak diproduksi sehingga dia ada ini ya, atrophic pancreatitis due to estrogen deficiency. Nah kalau seperti ini tuh terapinya nanti adalah rekomendasinya berikan tambahan estrogen dari luar. Sama kalau sudah lansia karena memang morfologi kandung kemihnya itu sudah tidak bagus ya, jadi dia ada yang namanya urinary incontinency. Ini adalah kalau bahasa kita itu sering ngompol. Untuk elderly itu adalah masalah yang sangat umum. Nah karena misalkan ketawa sedikit sudah ngompol, misalnya gitu ya. Nah itu akhirnya apa? Kan organnya jadi kotor ya, jadi itu menyebabkan dia sering kena ISK. Makanya kalau terjadi lengkoran putih, tanya dulu usianya berapa. Ya. Kalau usianya, terus nanti dicek lagi kenapa dia kok bisa jadi karena mayoritas sih karena hubungan seksual. Ya. Oke, kita cek evidence-nya untuk terapi ya. Ada langsung rekomendasinya enggak? Enggak. Jadi kita cek dulu ya yang profilaksisnya, non antimikrobial profilaksis yang nggak harus pakai antibiotik ya. Kita cek yang apa? Satu aja. Ya kita cek yang satu A. Satu A yang pertama, yang tadi yang lainnya dibaca sendiri ya. Oh iya ada 3 ini bagus nih. Walaupun level of dari 3 itu berarti penelitiannya case control. Ya, jadi hasil case control menunjukkan increase water intake. Jadi apa? Sering minum ya, sering minum itu efektif ya untuk mencegah terjadinya UT. Minumnya berapa ini? 1,5 liter ya. In preliminary ada risk for recurrence switching low volumes. Jadi dia itu kalau dari hasil penelitiannya kalau wanita yang intake fluidnya kurang dari 1,5 liter itu dia terjadi resiko terjadinya recurrent UTI itu lebih besar. Itu hasil penelitiannya. Sekarang kita ini vaginal estrogen replacement pada postmenopause woman tadi ya, dikasih terapi estrogen levelnya 1B. Ini ya imunoaktif profilaksis ya pada pasien recurrent UTI itu menunjukkan hasil yang jauh lebih bagus. Jadi imunoprotektif kita punya apa aja untuk meningkatkan sistem imun? Banyak imbus, imuno ya. Jadi kalau terjadi recurrent UTI kita harusnya lebih saranin pasien daripada minum antibiotik terus minumnya itu yang bisa imunoprotektif ya. Kita lihat 1B. Nah ini yang tadi saya cerita ya, probiotik ya, itu mencegah terjadinya UTI, recurrent UTI ya. Kenapa? Karena kalau probiotiknya itu bagus, mikrobiomnya bagus, itu justru mikrobiomnya sendiri yang akan menjadi pertahanan, dia nggak kena UTI gitu. Nah kemarin saya cerita ya di kelas yang kemarin itu, makanya adik-adik ini kalau traveling itu kan kalian tuh ke kamar kecil kan kita nggak tahu ya bersih nggak bersih, makanya kan resiko terjadi kena
ISK setelah traveling atau vacation di mana-mana gitu itu tinggi kan. Makanya kalau bisa pas traveling itu selalu sedia probiotik, entah yogurt, entah yakult, entah apalah yang bisa seperti itu ya. Nah ini probiotik bagus ya ternyata. Kemudian satu hal lagi, nah ini yang mengandung antioksidan, cranberry. Ini di luar negeri ya, kita nggak punya cranberry. Ini strawberry. Nah boleh lah untuk prevention. Jadi prevention multi kalau ada misalkan ya tadi biasanya pada pasien yang masih muda ini kan nggak apa-apa ya konsumsi probiotiknya ditambah makanan yang mengandung antioksidan tinggi gitu untuk pertahanan tubuhnya seperti itu. Nah ini ya, apakah ini ada level of evidence 2B ya, prospektif 2 itu cohort ya, jadi saya bilang 2 itu cohort. A prospective cohort study showed that intermittent self-start therapy is effective, safe, and economical in women with arthritis. Tapi levelnya 2B. Jadi kalau young woman itu atau wanita muda itu sering kena ISK dan dia sudah tahu patternnya, ya itu nggak apa-apa. Dia itu beli antibiotik sesuai dengan resep sebelumnya. Kalau dia memang sudah terbiasa, ya. Dia punya, mungkin dia tahu kapan dia mau kena ISK gitu, ya kan dia mungkin punya pola-pola tertentu. Nah ini boleh, ya. Ya, lanjut. Antibiotik yang direkomendasikan untuk rekaran multi apa? Sebenarnya mirip ya, nitrofurantoin, fosfomycin, trimetopin. Kalau pregnancy pakainya cefalexin, tapi ininya yang beda. Karena dia profilaksis ya untuk rekaran multi. Ininya beda sama yang tadi untuk sistitis ya. Sekarang pyelonephritis itu agak tertinggi sini ya. Kita kuliah sampai jam berapa sih? 10.30. Kurang 18. Ya, ini yang pyelonephritis ya. Pyelonephritis ini level of evidence-nya masih rendah ya. Jadi 4 itu case report. Ya, case report itu berarti dari pengalaman beberapa pasien itu. Ini evidence-nya coba ya. Urin kultur ya dan antimikrobial susceptibility testing. Oh ya. Nah, jadi kalau dicurigai urinalisis kan tadi kita pas di awal-awal ya kan suruh cek lagi ya. Nah, yang disuruh cek itu apa tadi? Urin kulturnya sama tes sensitivitas antibiotik di setting dia dirawat. Seperti yang saya katakan tadi ya, setiap rumah sakit itu punya peta kepekaan kuman yang berbeda-beda. Jadi setiap pasien juga sama. Bisa jadi saya itu masih sensitif terhadap penisilin, antibiotik sudah nggak sensitif. Karena misalkan saya jarang pakai antibiotik. Jadi pakai penisilin misalkan saya masih sangat ampuh misalkan. Tapi kondisinya kalau dirawat di rumah sakit itu kan, kalau pyelonephritis ini kan rawat jalan bisa ya. Pakai ini. Jadi disarankan untuk cek kepekaan sensitivitas antibiotiknya pada pasien itu masih sensitif terhadap apa saja gitu. Karena antibiotiknya harus lebih tinggi lagi daripada sistitis. Nah, antibiotik yang lebih tinggi lagi itu biasanya kalau guideline, kalau infeksi itu nggak rekomendasikan antibiotik ini gitu, kecuali kayak infeksi saluran cerna ESBL ya. Itu langsung dia misalkan ada rekomendasi metronidazole karena bakterinya anaerob. Tapi kalau seperti ini biasanya rekomendasinya adalah cek itu tadi ya, cek dia masih sensitif terhadap antibiotik apa, nanti dari sana yaitu yang dipilih gitu. Nah kita coba ya, yang pertama rekomendasinya ini strong semua. Jadi selain itu perform urinalysis ya, jadi diperiksa
periksa lagi lebih dalam ya, termasuk nitrit ya, kemudian itu untuk melihat apa ada pendarahan atau fungsi ginjalnya masih bagus atau enggak gitu kalau pielonefritis. Kemudian urin kultur tadi ya, untuk melihat bakteri yang apa bakterinya, sama dia sensitif terhadap antibiotik apa. Kemudian selain itu karena pielonefritis berarti infeksinya di ginjal, kita juga curiga adanya abnormalitas dari morfologinya. Dari morfologi, apa ada sumbatan di ureternya. Kalau ada sumbatan di ureter kan urin nggak bisa turun ya. Jadi pasti infeksinya di ginjal. Nah ini perlu yang namanya perform imaging di apa namanya? Di apa? CT scan apa di ronsen gitu ya. Ya ronsen kan tulang ya. Belum tentu sih ya. Ya pokoknya di imaging lah. Jadi untuk melihat adanya mungkin ada abnormalitas morfologi di situ ya. Itu kalau pielonefritis itu penanganannya seperti itu. Jadi jauh lebih ini lagi untuk cek penyebabnya. Nah di pielonefritis inilah fluoroquinolone baru direkomendasikan. Nah, fluoroquinolone, cephalosporin are the only microbial agent recommended for oral. Kalau injeksi banyak, tapi kalau untuk rawat jalan kan antibiotiknya per oral ya, itu cuma ada fluoroquinolone ya. Apa sayang? Kemudian satu B lagi intravena ya, digunakan untuk pasien yang rawat inap mestinya ya. Kalau intravena banyak pilihannya, ada fluoroquinolone, aminoglycoside, extended spectrum cephalosporin ya, itu ada. Penisilin yang injeksi itu ternyata ya kalau nggak salah penisilin injeksi itu ternyata sensitivitasnya cukup tinggi, makanya sekarang sedang masih dilindungi, nggak banyak dipakai. Carbapenem, nah ini untuk multidrug resistant organisme. Ini kalau sepsis itu biasanya langsung ya rekomendasi antibiotiknya itu imipenem, carbapenem gitu. Nanti kalau dapet kasus ada penem gitu, cek ya berarti infeksinya sudah berat pasiennya. Kemudian, nah ini paling bagus ini nomor 3 ya. Antibiotik yang paling tepat adalah antibiotik yang berdasarkan pola resistensi lokal. Itu yang paling tepat. Yang di rumah sakit hasil penelitian saya ya, ampicillin masih top chart di sana ya, harusnya pakainya ampicillin. Ya seperti itu. Ini direkomendasikan. Jadi yang paling tepat adalah berdasarkan hasil petakumannya, dan walaupun di sini merekomendasikan sudah harus pakai fluoroquinolone. Tapi kalau ada petakumannya, ya bagusnya pakai petakuman. Karena itu yang menurut rekomendasi ini kan berdasarkan hasil penelitian di mana. Tapi kan di site tempat kita dirawat itu ya yang paling bagus ya hasil petakuman sama hasil sensitivitas antibiotik porsennya itu seperti apa. Rekomendasinya yang strong. Treat patients not requiring hospitalization. Nah ini kalau dia nggak sampai butuh hospitalisasi, pakainya yang per oral. Yang per oral cuma ada apa tadi? Fluoroquinolone sama cephalosporin. Kemudian yang pakai hospitalisasi ya intravena jelas ya. Iya. Kalau sudah membaik kondisinya, switch dari parenteral ke oral. Strong recommendation. Kemudian do not use. Nah ini ya, makanya adik-adik ini ya, kalau nanti ada kasus cek ya, kalau sudah pielonefritis jangan dikasih yang punyanya sistitis ya. Itu namanya tidak ada kuat antibiotiknya. Ya jadi jangan dikasih nitrofurantoil. Ini kan antibiotik yang mana tadi? Untuk sistitis kan ya. Nah, itu jangan dikasihkan lagi ke pielonefritis.
nggak mempan nanti, malah tambah meningkatkan resiko tadi ya sepsis karena tidak tertangani infeksinya. Itu. Nah ini first line kalau per oral ya, kalau per oral bisa pakai Cipro, Levo, Cephalosporinnya kayaknya ini sudah generasi ke saya lupa ya. Generasi ke berapa sih? Cefotaxin sama Ceftriaxone kedua atau ketiga? Sudah ketiga kan ya? Ya ini pneumonia di hasil penelitian saya di rumah sakit yang lain itu rata-rata Cefotaxin, Ceftriaxone. Luar biasa. Ya, lanjut ya. Ini kalau yang tadi tidak mempan, pakainya Cefepime. Ini sudah masuk ya di sini gentamicin, amikacin. Ini sudah tinggi ya, ini ya antibiotik yang cukup tinggi. Hati-hati kalau belajar antibiotik, tahu punyanya WHO enggak? WHO itu punya 3 kategori antibiotik. Akses itu yang boleh diakses di mana saja, di puskesmas boleh, di ini boleh. Yang kedua adalah watch itu wajib di rumah sakit besar. Ya. Yang ketiga itu adalah reserve. Ini tadi yang film ini termasuk yang reserve. Reserve itu artinya diproteksi. Nggak mudah dokter itu akan meresepkan antibiotik itu. Jadi kalau ada pasien yang diresepkan antibiotik yang penuh-penuh itu, yang reserve nggak cuma yang panjang sih, ada lagi yang lainnya. Itu ada timnya itu namanya tim PPRA atau tim yang dibentuk rumah sakit, ada beberapa anggota, itu wajib tanda tangan semua. Atau concern untuk oh ya boleh gitu. Saya pernah dikasih tahu salah satunya tuh ada yang apoteker ya. Jadi dia tuh HP-nya harus 24 jam itu bunyi. Sewaktu-waktu dikonsul pasien ini begini, setuju tidak menggunakan antibiotik ini, kalau dia sudah bilang setuju, boleh verifikasi. Itu ya antibiotik reserve. Nah, jadi kita sekarang ini ada sekitar 10 atau berapa ya saya lupa, yang itu dilindungi antibiotiknya, jadi nggak mudah keluar. Kenapa seperti itu? Karena tingkat resistensi antibiotik di dunia itu gini, resistensinya itu cepat banget, tapi ini penemuan antibiotik barunya itu nggak secepat sama perkembangan resistensinya gitu. Bayangkan kalau nanti nggak ketemu ya, jadi ada pasien itu yang kita cuma hanya bisa melihat dan menunggu dia meninggal tanpa ngasih antibiotik, karena sudah tidak ada antibiotik yang mampu menyembuhkan. Ya itu jangan sampai terjadi ya. Makanya gitu, masih ada WHO itu menyuruh rumah sakit itu tadi ya untuk melindungi beberapa antibiotik. Nah ini suggested untuk yang oral antibiotik ya. Apa bedanya sama ini? Oh, ini parenteral. Sorry. Yang ini yang parenteral, yang ini yang oral. Ya, yang ini yang oral. Tapi antibiotiknya mirip-mirip ya. Kalau fluoroquinolone ada, Kotrin masih dipakai ya di sini, tapi durasinya 14 hari. Kalau tadi kan 5 hari untuk wanita, 7 hari untuk laki-laki. Complicated otitis. Nah ini artinya ada penyulit, ada diabetes, ada imunosupresan, jadi dia kena HIV, ya kena ISK, itu lebih sulit lagi. Ada anatomical abnormalities, misalkan penyumbatan, ketekuk, ada ototnya paralisis, nggak bisa kontraksi, nggak bisa ini, nah itu sudah abnormalitasnya. Muscle dysfunction, nah ini namanya complicated otitis. Untuk complicated otitis di guideline-nya ada, ya tapi nggak saya kasihkan untuk itu. Faktor yang menyebabkan complicated otitis ya, ada benda asing, ada reflux ya, ada ini bakteri SBL, multidrug resisten, imunosupresan, diabetes, pregnancy, macam-macam. Ini adalah beberapa evidence
untuk complicated cutis. Biasanya hospitalisasi kemudian dicek lebih lanjut. Complicated cutis itu kalau dia abnormalitas harus diselesaikan abnormalitasnya dulu. Prinsipnya seperti itu sih. Kalau yang complicated, kayak misalkan ini karena ini SBL ya, maka dia treatmentnya SBL dulu daripada ISK-nya. Seperti itu. Oke, untuk complicated cutis ini antibiotiknya yang diberikan ya itu jauh lebih tinggi. Aminoglikosida sudah kombinasi ya, pakainya aminoglikosida atau generasi ketiga. Gunakan fluoroquinolone jika memang resistensinya ya itu masih bagus ya. Resistensinya masih bagus, artinya masih bisa dipakai berarti 90% ya ini ya. Dintanya treatment jika per oral dan tidak perlu hospitalisasi. Urosepsis nggak saya kasih ya. Urosepsis ada nanti sepsis ya biasanya. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ISK. Saya punya 3 kali pertemuan. ISK, terus nanti minggu depan HIV, minggu depannya lagi cuma absen. Soalnya minggu tenang. Oh. Oh iya, diskusi kasus. Boleh. Langsung ujian aja ya. Jadi minggu tenang cuma absen aja. Kalian tenang-tenang di rumah. Kok tidak ada? Ya ada loh. Emang tuh tenang deh gue Jadi rek. itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Tenang saja. Iya, Bisa boleh. tak mau bisa. Terima kasih, Ibu.